Termasuk ke situ juga gitu. Ya, karena kita goes seru-seruan, fun, jadi nggak perlu ada aturan yang harus gimana mau goes pakai celana jeans juga silahkan. Seringnya di mana tuh? Kalau sering sekarang tuh di BNI Juanda, waktu awal-awal kita masih bingung kan nyari posisi tempat yang enak di mana nih. Itu kita bikin gimmick, si olahraga itu ada 4 mazhab ceritanya. Oh iya, 4 mazhab ini tuh al-abaiyah nih, salah satunya mazhab dia tuh yang paling lemah. Kalau nongkrong tuh boleh pakai motor. Kalau al-abaiyah itu boleh pakai motor. Kalau ada yang gue jauh jadi boleh kan naik motor kalau anak. Baik gue ikutin kayak misalkan kayak dulu gue naik motor. Berarti ada kaum. Ada 4 mazhab. Jadi ini arahnya nih Salah satu musisi personil, ya. salah satu personil. Lu musisi berarti. Perhatian kepada penonton, duduk santai sejenak, kita seru-seruan dulu bareng Bagi-Bagi Podcast. Oke Barudak, siap-siap. Kamera rolling and action. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Barudak, balik lagi bareng Bagi-Bagi Podcast. Tepuk tangan dulu atuh. Nah, bagus tuh. Ngomongin di sana rame ya. Rame studio kayak ini ya. Nggak sendiri sekarang. Kemarin kita ngobrol soal drone sama Ferdi ya kan, salah satu anak kreatif Bogor juga lah. Dan ini juga udah bener-bener kreatif, udah gitu sehat nih. Karena gue suka sepeda, ya nggak? Dan ini langsung kita sambut Olah Gaya. Ini Olah Gaya. Salah satu penggoes pesepeda Bogor pastinya, komunitas yang memang kita udah sering lihat mereka. Kalau gue lihat FYP-nya tuh dia udah, kalau misalnya dia tuh udah jadi referensi. Kalau misalnya katanya mau gabung di komunitas sepeda di Bogor sama Olah Gaya, kita langsung kenalan dulu. Oke. Pastinya ya, ada siapa ini Kang? Nama gue Rizky, known as Kimin, aka Kimin. Kimin, Abang Rizky dipanggil Kimin. Selanjutnya Abang tuh. Halo, nama gue Akbar, biasa dipanggil Abai. Aduh. Iya. Oke. Halo, gua Arai. Bang Arai. Wih. Arai. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol dulu Kang ya. Ih, kumaha ya gitu. Biasanya orang-orang Bogor pengen tahu nih, asal lu ngambil kata Olah Gaya ini apa nih? Baik. Sejarahnya Min. Caranya ya, sebenarnya kalau dari grupnya sendiri nih, Ya. siapa yang pertama bikin grup? Coba, Bay. Tapi kalau namanya sendiri, jadi waktu itu tuh kan sebenarnya yang bikin grup WhatsApp itu kan sama Instagram si Dedi Pratama yang bikin. Jadi nama Olah Gaya itu awalnya gua sama Dedi sebelum goes itu punya project brand olahraga gitu. Namanya Grow, terus punya campaign Olah Gaya. Karena campaignnya belum sempet jalan, udah keburu bangkrut pandemi. Kita bertiga beli sepeda nih bareng nih, gua by Dedi. Terus gak tahu tanpa persetujuan gua, dia ternyata ngambil duluan tuh, itu gua ambil aja nih, dijadiin grup sepeda ini namanya Olah Gaya. Padahal itu adalah campaign gua yang belum jalan. Ada podcast juga sih di Spotify namanya Olah Gaya Radio. Itu ada itu salah satu bentuk untuk yang pengen campaign, tapi sebelum sempat jalan udah keburu bangkrut, jadi yaudahlah jadi dipakai aja buat klub sepeda. Oke. Berarti tadinya lu juga mau bikin podcast radio seputar sepeda. Sebenarnya waktu itu gua sama Dedi itu udah punya dari 2019 namanya Terekam Podcast di Spotify. Wah, anjir keren. Masih ada berarti ya? Sekarang kalau ini sih belum jalan lagi, tapi si audionya masih ada. Audionya masih ada. Kalau episode-nya masih ada. Ya, itu yang pengen tahu recordingnya dulu tuh dari Kimin sama teman-teman bisa tuh dilihat di Spotify ya. Apa tadi namanya? Terekam Podcast. Rekam podcast tuh ya, berarti dari awalnya dari situ. Akhirnya suka main sepeda ya, pada beli sepeda akhirnya ke olahraga. Kasih ya. Enggak terlalu Enggak sepeda. fan Gak ngerti sepeda juga. Enggak sih, enggak terlalu ngerti sepeda juga sebenarnya kalau anak-anak. Awalnya malah kita Di beli sepeda, Heeh. bingung mau beli sepeda apa nih? Sepeda lipat, ada BMX, ada Oh BMX. iya, banyak ya. Banyak. Gini aja. Apa nih kira-kira yang pas gitu ya? Heeh. Kalau sepeda lipat kayaknya terlalu kecil, kalau BMX wah kayaknya kita juga agak susah nih. Adaptasi lagi kan. Iya. Cari Kimin atau siapa ya? Dedi ya? Iya. Lupa ngasih rekomendasi ini aja nih, ini Velo. Mini Velo Velo. tuh jadi Jenisnya juga ya, sih tahu. nggak begitu besar dan juga ukurannya nggak sedang lah, pas ukurannya karena kita nggak ngerti sepeda ya kita beli. Yang lucunya Ini adalah adalah kita beli beli dengan warna yang sama. Warna yang sama, semua tiga-tiganya sama. Jadi kalau awal goes kita sepeda yang sama bertiga gitu. Eh, Terus kalau parkir tuh kita bingung. Iya, sepeda gua gitu. Yang gue yang mana Karena nih, pernah nggak ada juga gua tandanya. tiba-tiba gini ya, Bay. Kok yang gua agak tinggian sih? Kok yang gua kepedek ini sepeda gua tuh gitu-gitu.
Sampai gitu ya, Iya. itu idenya kenapa bisa tiga-tiga sama gitu? Nggak tahu. Terus tahu. waktu itu Oh. paling anjingnya lagi mereka berdua tuh nunggu gua nyampe dulu sepedanya baru pada beli, takutnya gagal katanya anjing. Jadi pas gua udah nyampe mereka baru pada check out tuh di Tokopedia waktu itu nggak salah. Ya jadi kayak nunggu-nunggu dulu nih bener apa enggak nih, jadi apa enggak gitu ya. Lebih ke ini sih project pandemi. Oh, Jadi karena awalnya. kita biasa cuman kan kita betul Ngantor WFH, kayak gitu ya, ngantor wae bosennya. ngopi gitu. Ya. Libur ngopi, kerja ngopi. Ya udah deh cari kegiatan apa nih gitu yang kebetulan juga bisa sambil olahraga, akhirnya kita ambil sepeda. Alhamdulillahnya maksudnya kita update, share apa segala macam, teman-teman akhirnya banyak yang mau ikut. Oke. Sampai lah ramai masih seperti ini ya. Masih mah gini aja. Banyak. Tapi emang nambah terus sih Bay, sampai sekarang ada 90 Udah 90. di grup WhatsApp ya. Mantap. Udah ada grup WhatsApp nih ya. Gitu. Nah, oke. Itu tadi terus kayak gue tadi mau nanya soal ini kan kita kira-kira nih olahraga ini apa olahraga sambil gaya gitu. Termasuk ke situ juga gitu. Ya, karena kita Kita goes seru-seruan, fun, jadi nggak perlu ada aturan yang harus gimana mau goes pakai celana jeans juga silahkan Nah, gitu. dia sama main BMX juga Ya, sebenarnya ya, gitu. sambil ngenalin fashion ya Iya. kalau kita main sepeda tuh. Senyaman mungkin, bahkan ada yang lebih vintage gitu ya. Oh, iya. Tapi gue bener sih kalau misalnya ngeliat ini ya olahraga ini apa ya anak-anak ya culture pisan. Iya. Dan, Kalung celurit kali ya. kalung celurit. Oke, kasih tahu dulu nih. Tadi ya, ini kan anggotanya apakah Bogor aja? Kan udah kekumpul 90 tuh di orang Bogor doang atau apa ini sih kumaha yang tah? lebih tahu nih yang berorganisir peserta. Apa Kalau- AOG tah nu di luar Sebenarnya- Bogor tah? Sebenarnya kita kalau di luar Bogor kalau dari jauh-jauh kayak kota Sukabumi, Cianjur nggak akan mungkin karena mereka pasti jauh tiap mereka sini kan. Tapi kalau untuk sekitar Bogor tuh jadinya sekarang banyak juga strangers yang dari Campea, dari sekitar Bogor Kabupaten tuh udah mulai banyak tuh Sentul gitu. Karena kan awalnya kan sebenarnya si olahraga ini kan orang-orang yang joinnya tuh dari circle-circle terdekat anak-anak kan. Jadi Iya. kayak si ini pengen ikut, temen sini pengen ikut Ajak gitu. gitu ya. Nah sekarang tuh udah mulai di fase lumayan banyak strangers ya. Terus karena anak-anak juga welcome, ya udah jadinya kalau asik ya udah dimasukin grup aja. Oke, sip. Berarti tetap ada apa ada seleksi gitu dari itu syarat-syarat Lagi gitu. apaan deh harus makan roti gambang Nggak boleh minum. nggak boleh minum Nggak boleh minum. Oh Itu seru-seruan aja sih, Mas. nggak sih bercanda sih Bercanda, Kan sih, bercanda. bener. nggak ada sih kalau seleksi paling Nggak ada ya? kalau masuk grup tuh sekarang karena terlalu banyak strangers jadi tanpa disepakati gitu jadi kita tuh sekarang kalau misalkan anak itu udah gue sendiri 3 kali berturut-turut terus lumayan asik Udah serius. biasanya ya boleh dimasukin grup. Oh, iya. Kalau dulu kan karena circle terdekat semua jadi begitu kuat sekali langsung ditawarin mau masuk grup guys. Kalau sekarang sih udah kayak gitu jadi kayak dilihat tuh nih ini bener gak nih 3 kali goes baru dilihat gas Iya. masuk. Nah, oke, siap. Apa sih pengalaman apa aja nih atau kegiatan apa aja yang udah sering di aktivitasnya gitu ya? Coba Ray jawab Ray. Yang udah di starting sama si olahraga ini apa coba? Bang Arai coba. Kegiatan apa Min? Kegiatan Kesukaan. ini jarang ya. Apa nih Yang kira-kira yang UAS Ray UAS udah paling sering gitu olahraga ya nih? Yang akhirnya disorot sama media. Kan soalnya lu Oh masuk ngeband juga ceritain aja band kita Bre. Nah, Enggak lah, sepedanya dulu lah ya. Dan lu ya. sepedaan dulu boleh. Jadi sih si olahraga tuh menganut sistem ini ya, menganut sistem Sistem apa? sekolah gitu. Oh iya bener. Jadi kita tuh ada di mana segmen per 3 bulannya tuh kita goes jauh. Per 6 bulan kita ada study tour. Per akhir tahun biasanya kita ada study tour ke kota mana. Udah ada semester itu. Oh, ya UTS udah. UAS ya Jadi Ray. nanti juga minggu depan kita akan bagi rapot yang Bagi rapot kita ulang tahun. Nah, karena minggu depan kita mau merayakan 4 tahun. si olahraga. Anjir, ngepas Kebetulan, banget. kebetulan. Anjay, ngepas banget ini di Mas podcast. banget emang Tahu. makanya. Nah itu berarti ada event dong. Ada Ada. tempat ngumpul nanti. Ada, Nah, ada. Nah, itu di mana tuh? Bisa dibocorin sekarang? Nanti Belum. So eksklusif Mike. Yang datangnya nggak ada. Pantengin aja Instagram olahraga ya. Mm-mm. Ya pokoknya ada Instagramnya. Ada. Berarti. Nah tuh teman-teman ya barudak Bogor ya nu arek ngagoes dikasih nanti dilihat linknya ada, Instagramnya ada. Namanya gaya Klub klub ya. ya. Olah Gaya Club. Nah itu ya nanti kita kasih juga di deskripsi ya biar nggak pada bingung nyarinya.
Oke, itu berarti nanti mau prepare ke ulang tahun. Yang terdekat. NIV-nya yang keberapa? Keempat. Wih, yang keempat, mantap. Semoga bisa Ya, usia-usianya bisa lebih panjang lah daripada yang kita kira. iya. Nah terus kan gini, kalau kan gue kan main BMX ya. Itu tuh jadi BMX tuh multi talent juga. Biasanya ada anak band di dalamnya, ada rapper, gitu kan anak-anak. Nyip-nyop. Terus apalagi ya? Banyak lah ya anak-anak BMX tuh. Jadi BTS-nya tuh mereka punya ini. Nah di olahraga apalagi kali ya? Banyak. Gitu. Maksudnya kayak ada nggak sih kayak dia sebenarnya main skateboard tapi ikut ini juga. Kalau skateboard sih paling Siapa yang skateboard ya? Ada anak skate. Wawan mah semua. Semua bisa. BMX juga. Iya. Beca. Oh dia main BMX. Old school BMX. Kalau hari Minggu ini narik delman Iya. di sana. Di sana SSA tuh muter ya. Kebetulan juga banyak ininya sih Mas. Jadi tiap Iya. member tuh mereka memang udah udah ahli di bidangnya masing-masing. Ada yang Udah, desain, ada yang bisa main alat musik, ada yang Iya. mungkin jago di banyak. Jadi ketika kegiatan olahraga yang mau digarap tuh Iya, udah lebih mudah. Udah nge-organize sendiri ya. Secara organik udah kebentuk sendiri. Udah kebentuk. Gitu. Jadi kalau gue boleh nambahin, jadi tugas di olahraga tuh bukan taken tapi given. Jadi kita yang bukan given tapi di take gitu. Kita yang ini sendiri gitu, nggak kayak lu bikin ini ya gitu. Nggak, kadang-kadang mereka suka inisiatif sendiri. Tapi secara gara-gara awalnya kan beberapa doang tuh. Jadi beberapa orang udah kayak nge-supervise gitu Mas sekarang. Iya. Jadi misalkan kayak anak baru nih yang suka desain itu di-supervise-nya masih sama Firman biasanya. Nanti dia yang ngarahin kalau olahraga tuh gaya-gayanya, tes-tesnya tuh desainnya kayak gini. Jadi setiap event tuh diarahin sama dia. Kadang dia ngedit, kadang orang lain yang bawa. Karena banyak juga misalkan kayak desain grafis ada banyak. Sosial media spesialis banyak, fotografer, videografer, video editor, foto editor, Wih, udah lengkap. IT, tukang hack semua. Terus apa lagi? Arai, Ya. di kopi-kopian. Baik pokoknya Arai ada juga yang preman ada. kolektor, preman kolektor, naik kulkas, tukang kulkas. Jadi kalau buat masalah kita untuk kebutuhan kreatif, Udah sebenarnya banyak. beruntungnya kita udah bener-bener Iya. ada semua, Udah support lah. udah support. Tadi ya ketentuan gabung nggak ada ya. Jadi kayak Nggak kita ada. ngelihat dulu gitu kan katanya keseriusannya dia 1 hari 2 hari atau enggak minggu ini minggu besok terus dia ada lagi apa enggak gitu ya. Kayak gitu. Nah terus ngomongin markas, ngomongin tikung. Adakah tikung yang memang dikhususin dari olahraga? Tikung Kira-kira. baik. Seringnya Kalau- di mana tuh? Kalau sering sekarang tuh di BNI Juanda, waktu awal-awal kita masih bingung kan nyari posisi tempat yang enak di mana nih. Ada kadang di Tugu, kadang di mana lagi Min? Ya di Koblak gitu. Jadi beberapa tempat pernah sampai akhirnya anak-anak memutusin kayaknya paling strategis di sini nih di tengah mau adil karena beberapa misalnya kayak di Tugu ini lebih dekat sama yang sebelah Bogor sini nih, yang sini jauh gitu. Akhirnya di BNI Juanda sekarang. Waktu itu ada desakan politik dari Partai Barat ya. Iya. Waktu itu Udah ngeri itu para para ketua partainya mendesak untuk agar segera agak digeser gitu supaya di Iya, tengah banget. jangan ngalangin bendera yang udah ada gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak yang tadi Arai ceritain itu yang UTS sama UAS itu kan agenda kita GOES jauh karena kita biasanya ngeliling kota doang kan. Itu paling 5-10 km. Nah kalau misalkan UTS UAS per 3 bulan itu tuh kita kadang suka bisa juga sih misalkan kayak seringnya di Koblak atau kalau mau ke arah Ciapus kita tikumnya di Empang. Di Empang. Terus kalau mau ke arah yang Ciumas Nambo itu kita di dekat Pasir Kuda gitu. Kalau UTS UAS mah beda. Tapi kalau tiap hari yang setiap minggu itu ada di BNI Juanda. Dan faktanya kita nggak pernah putus selama 4 tahun. Paling bulan puasa doang. Bulan puasa. Jadi emang terus setiap minggu tuh nggak pernah ada libur sama sekali. Goes terus. Bentar lagi mau puasa nih. Ada kan nanti Paling kegiatan jadi goes malam. West malam. Oh, apa tuh reading malam tuh? Night ride ya, night ride. Nagrak. Nagrak. Oke, jadi ya tadi terus ini kita masih lihat dulu pengalaman unik nih. Lu kan pasti udah goes. Itu teh di kota Bogor aja atau paling jauh kemana? Coba satu-satu. Tuh. Kalau lu Ray paling jauh kemana Ray? Udah ada yang pernah muntah ijo belum? Gua paling jauh pernah ke Pelabuhan Ratu sih. Itu sama anak-anak olahraga ya itu?
Bukan. Gua jadi Oh, secara pribadi lu, Ray? Jadi perwakilan dari olahraga. Oh iya benar diundang ya. Oh, Ada invitation dari anak-anak Sukabumi si Pajepang. ya. Ya, gua berapa orang ya waktu itu Bogor? 3 orang ya. 3 orang berangkat Pelabuhan Ratu. Itu sih goes paling jauh, Wedan. paling edan lah. Sampai maksudnya bener-bener nggak di pick up tuh ya? Bener-bener lu goes gitu? Ya pasti di pick up lah. Gue udah ngeliat tuh, iya enggak gitu. Jadi dari Bogor sampai Cisaat tuh Sukabumi. Oke. Di towing dulu dari Cisaat baru pelabuhan sekitar 60 km. Itu baru goes. Baru goes. Gila 60 kilo aja udah lumayan cuy. Dan Cisaat lagi ya kan. Itu tapi memang seru gitu, dulu juga pernah. Gue juga pernah ke situ, tapi tetap sama di pick up juga. Kita turun di mana waktu itu ya? Cikidang kalau nggak salah. Dari Cikidang kita turunnya waktu itu Lebih kemarin. ekstrim berarti ya? Lebih ekstrim gitu, karena pengen lihat kan nanjak-nanjaknya di situ. Nah oke, tadi Ini dong, ini belum nih. ada Itu sering goes jauh. Ini kayak gue Mas Abai, tadi udah Mas Arai, sekarang Mas Abai itu pengalaman pribadi tuh. Enggak, gue termasuk kategori yang paling lemah sebenarnya mah kalau soal goes, karena memang awalnya tujuannya cuma fun, tapi sini gue senang juga sih. Ternyata regenerasinya anak-anak baru, mereka kuat staminanya gitu, jauh-jauh salut lah gitu. Kayak biasanya kita cuman coffee shop yang deket, apa namanya cuman sekitaran Bogor, sekarang udah bisa ke Curug nanjak tanpa di towing gitu. Itu keren juga. Kalau gue pribadi kayaknya Katulampa lah ya. iya kali ya. Kayak udah Apa kali ya? Soalnya di olahraga itu waktu awal-awal tuh sempat jadi kita kan punya Zain gitu kan, punya kayak majalah gitu Zain lah. Iya. Waktu itu dibikin di ulang tahun pertama kalau saya dalam rangka itu kita bikin gimmick si olahraga itu ada 4 mazhab ceritanya. Oh iya. 4 mazhab ini tuh al abaiyah nih, salah satunya mazhab dia tuh yang paling lemah. Kalau nongkrong tuh boleh pakai motor. Kalau al abaiyah itu boleh pakai motor. Kalau ada yang goes jauh jadi boleh kan naik motor kalau anak. Baik gue ikutin kayak misalkan kayak dulu gue naik motor. Berarti ada kaum. Ada 4 mazhab. Coba apa aja coba. 4 mazhab ya, 4 mazhab olahgaya di Alkitabul Olahgaya yang pertama itu ada al abaiyah. Al abaiyah itu mazhab yang menganut ya lu kalau goes paling 5 km sampai 10 km. Tapi kalau pun itu ngerasa capek, nggak apa-apa naik motor. Itu pengaruh al abaiyah dulu. Hampir 40% olahraga penganut al-mazhab al-abaiyah. Awal ya. Awal-awal. Terus mazhab kedua al-idotiyah. Pernah idot gak? Yang sepeda yang lama juga tuh. Nah idot itu mazhab juga. Kalau idot mazhabnya mirip kayak abai. Setara style nih. Biasa kayak gini-gini nih goesnya nih. Nggak pakai jersey gitu. Nggak sepeda banget. Looksnya nggak sepeda banget. Yeah. Tapi ini diharamkan untuk bawa motor. Oh, iya. Tapi jaraknya pun nggak jauh. Yang ketiga al-ukiniyah. Al-ukiniyah ini lebih ke sufi. Anjing emang. Biasanya orang-orang yang pengen jauh itu yang apa ya istilahnya cuman hati dan aspal doang yang tahu dia mau kemana. Itu alukinia dulu sedikit, itu paling sedikit. Tapi sekarang karena perkembangan olahraga dan era globalisasi, Anjir. jadi mazhab ini semakin naik. Justru sekarang al abaiyah justru sekarang dikit nih. Terakhir itu al julaiyah. Al julaiyah itu Juli ya nama imamnya. Dia itu goesnya selalu unofficial sama olahraga. Misalkan olahraga Minggu dia Kamis Jumat terus ngajak-ngajak terus. Itu sempat naik di tahun 2023 tapi sekarang turun lagi. Belum merit. Arai salah satunya mazhab itu. Jadi sekarang sih secara ini porsi ya al-abaiyah sih sekarang udah dikit. Yang degradasi ya? maksudnya Angin-anginnya tuh al-abaiyah. Al-abaiyah. Iya. Itu sedikit sekarang udah banyak yang jauh-jauh sukanya. dan bisa aing hese ngapalkeun eta. Ada 4, imamnya ada 4 pokoknya Abai, Idot, Ukin, Julai. Biasa anak-anak kayak ada aja. Iya, oke. Terus tadi berarti tadi Abai yang memang kaum lemah tadi ya. Terus jadi memang nggak bisa jauh-jauh gitu. Kalau lu sendiri? Kalau gue dulu Al-Abaiyah tapi setahun udah Al-Idotiyah ya. Jadi paling jauh tuh kan dia Katulampa. Yeah. Kalau gue kayaknya salah satu curug di Ciapus, Citiis lah. Citiis. Gue pernah paling jauh Citiis. Curug Orok, gue kan naik motor. Curug Orok. Oh iya ya paling jauh itu lah. Itu lagi curug Ciapus yang di mana? Anak-anak BMX pengen main ke sana tuh. Curug mana? Ya itu yang Curug Orok tuh. Ah itu Curug Orok sebenarnya nggak ada namanya itu. Sama kayak yang Thai swimming. Jadi kita pernah ke kolam berenang, nggak tahu namanya, bilangnya apa nih? Yang nanya, bilang aja yang Thai swimming. Itu anak-anak ada ini sih yang Orok juga sama, ini kan nggak ada namanya nih. Ini bilang aja Curug Orok. Pokoknya itu kita masuk ke gang, terus ada
tahu-tahu ada curug. Berarti ini kayak walungan gitu ya, Ray? Ya kali lah sebenarnya. Oh gitu. Namanya mah kalau bisa curug orok mah di Garut ada tuh. Jadi itu tuh curug namanya, Ada. itu kali gitu ya. Yang menemukannya Hari Rauf. Hari Rauf Ini namanya. jeruk Rauf. Curug Rauf ya bener. Terus kayak kan nih banyak berarti sepedanya apakah khusus sepeda gunung aja atau banyak nih dari karakter sepeda deh, dari karakter sepedanya kan lu berarti udah apal lah. Ada Sally juga, masih ada Sally. Ini masih ada. Saya lu sih, Ray? Sepeda lipat. Ini kayak Gue belum gak ada. ngerti. Pokoknya beberapa kali pernah ada yang pakai Sally, tapi dia tuh punya beberapa sepeda gitu. Awalnya kan punya 3 sepeda ya. Jadi kadang dia suka ganti-ganti. Ganti-ganti lah ya. Kalau untuk sepeda spesifik harus ini enggak sih, apa aja boleh. Kalau gua pribadi sih, gua mah cuma ngincer hahihinya aja, ketemu teman-teman, sharing, silaturahminya. weekend. Nah, tuh gua tuh yang nggak terlalu gue nggak usah terlalu jauh. Yang penting gua ketemu anak-anak deh. Ini ada konten lah ya. Ya, kalau yang lain mungkin ada yang gua pengen lebih ini atau apa yang kemarin ke Bandung. Oh yang main ke Bandung si Tio. Itu udah beberapa kita udah ada yang ikut lomba-lomba semi-semi ultra kali ya. Belum sih, belum nyampe ultra, tapi udah 150 kilometeran sih dia ikut. Siap. Nah, terus dari teman masing-masing deh, harapan ke depan lah buat si olah gaya ini. Apa bisa jadi trendsetter? Sebenarnya kita nggak pengen juga sih jadi trendsetter gitu ya. Harapannya dari lu apa? Dari gua dulu. Dari lu dulu deh. Kalau dari gua sih kan ini kan tahun keempat ya. Sebenarnya kita juga nggak nyangka sih bisa bertahan terus di tahun keempat. Tadinya waktu itu sempat ada obrolan kayak ini kita bertahan 2 tahun aja udah lumayan gitu. Tapi ternyata kita bertahan sampai tahun keempat, malah goesnya malah makin ini ya, malah pada makin seru gitu. Paling harapannya sih ya udah kayak gini aja. Pokoknya semua apa yang mau lu lakuin di olah gaya tuh bisa, misalkan kayak ada yang suka main musik kan, kita punya band juga nih, salah satunya si Arai, Fraksi Penemu Sepeda namanya. Itu kan bentar lagi mau bikin album juga, udah manggung juga di mana-mana, udah hampir 2 tahun jalan sih. Bahkan bulan kemarin tuh kita 2 bulan stop manggung, nggak berhenti sih. Gitu. Jadi Punya band juga. ini Ara ini Salah satu musisi personil, ya. salah satu personil. Lu musisi berarti. Ikut di olah Ya gaya. Allah. Nah, nama bandnya apa, boleh di-spill nggak? Wah banyak ya. Oh kalau bandnya banyak. Oh. Dia Lu gabung. pengisi berarti, Ran? Iya. Pengisi Salah doang. satu personil. Salah satu personil. dari si fraksi ini. Fraksi. Fraksi penemu sepeda. Fraksi penuh sepeda. Nah, itu dari ini bagian dari olah gaya. Bagian dia lagi. Entitas lah. Itu Subculture-nya. indie ya? Eh? Indie itu tuh. Ya musik-musik apa ya? Teriak-teriak gitu. Ya maksudnya tuh genre apa tuh? Genrenya apa ya si fraksi? Hardcore punk. Hardcore bisa, punk bisa, pop juga bisa. Ya kalau si fraksi mah harapannya cepet album aja. Video klip dan lain-lain. Kalau buat olah gaya sih ya harapannya tetap gini aja sih. Terus apa yang gimana ya? Iya, gak usah gimana-gimana, tetap silaturahmi di jalan. Itu sih yang penting. Yang penting silaturahmi Ya. putus. Ya. Jangan pada mati dulu lah. Kita udah kehilangan teman tahun kemarin. Ya Mas apa ya? Sama sih Mas, kalau harapan sih nggak terlalu banyak, nggak ada yang bisa diharapin juga ya gitu kayak apaan gitu. Cuman kayak kita pasti ada akan selalu punya agenda atau sesuatu yang dibikin gitu, entah itu dari hobi itu aja. Jadi kalau untuk expect harus nanti ya kita akan begini enggak sih, enggak terlalu. Yang penting mah fun aja sih, dari funnya dulu gitu. Karena menurut gue itu kunci kenapa kita bisa sampai sekarang, karena seru gitu. Kalau udah nggak seru mungkin udah bubar dari dulu. Poinnya intinya kan kalau kita kan sekarang susah nemuin komunitas bener nggak? Nah intinya ada wadah buat nampung ya, daripada anak-anak tawuran ya kan? Daripada gimana udahlah olahraga nih gitu loh. Cewek ada nggak yang kayak gini? Ada. Sempat ada ya. Ada. Terus itu tapi gimana, masih member tuh? Udah nggak ada. Sebenarnya di grup ada, cuman Udah dia jarang lagi ya? nggak aktif juga. Terus beberapa cewek sih beberapa kali kayak Ada kali sih. ikut tapi nggak dimasukin grup. Karena Oh. kasihan juga sih di grup kan isinya. Cowok-cowok sih. Pokoknya nggak cocok. Oh, gitu. Ada yang lebih lagi merah. Berarti buat teman-teman cewek ini serius nih. Banyak yang bilang susah nih ya nemuin pola bagus buat kayak bikin badan ideal lagi ya. Badan bagus ini main sepeda asli gue nggak bohong. Lu goes aja, sering goes. Ya pastinya dikhususin ya. Buat cewek-cewek sih kayaknya kalau menurut gua sendiri bagusnya sih sepeda gunung. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau Sally kan capek, Sally itu capek gitu. Kalau main pakai Sally itu kita kalau buat nanjak nih buat apa?
Kalau menurut gua nggak worth it. Effortnya gede. Oh, gede banget. Ya. Nah, oke teman-teman, cukup dulu ngobrolnya hari ini sama Barudak dari komunitas olahraga yang bikers asal dari Kota Bogor ya. Teman-teman nanti gua disimpan lagi biar kalian gak lupa di follow Instagramnya ya, Olahraga Club. Itu jangan lupa kalau misalnya mau nanya-nanya, mau pengen tahu informasi update-nya, silakan kalian follow Instagramnya ya. Atur dulu. Oke. Kang. Siap, makasih. Terima kasih. Terima kasih selalu. Terima kasih Ya, banyak. terima kasih sudah kesini. Bagi